Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya, salam anti korupsi. Perkenalkan semuanya, nama saya Agana Daya Keputra. Saya berasal dari Muku-Muku Provinsi Bengkulu. Keseharian saya bekerja di Pengadilan Agama Muku-Muku sebagai PPNPN dan tentunya saya merupakan salah satu calon dari penyuluh anti korupsi tersertifikasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai cara untuk mencegah korupsi ataupun cara mudah mencegah korupsi dengan nilai-nilai integritas. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, serta pembelajaran bagi kita semua bagaimana tindak pidana korupsi itu dapat kita cegah yang marak terjadi di negeri kita ini. Kemudian, yang kedua adalah sebagai syarat untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Langsung saja teman-teman, kita akan langsung ke materi yang telah saya siapkan mengenai cara mudah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pertama adalah kita harus mengetahui bagaimana kondisi Indonesia dalam tindak pidana korupsinya. Dalam indeks antisipasi korupsi, indeks anti korupsi tahun 2015 sampai 2019, Indonesia masih mencapai angka 3, artinya belum mendekati angka 5. Yang menyatakan jika mendekati angka 5 indeks anti korupsinya, maka anti korupsinya semakin baik. Ternyata Indonesia masih 3. Kemudian di sektor korupsi tertinggi di Indonesia, tertinggi tahun 2018 itu terjadi hampir di semua sektor. Terutama yang paling tinggi adalah sektor anggaran desa, sebanyak 96, menyusul pemerintahan, bahkan sektor pendidikan pun ada korupsi juga. Dan terendah ada di sektor perizinan. Kemudian peringkat Indonesia berada jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara. Kita jauh berada di Malaysia, jauh di bawah Brunei, dan jauh berada di Singapura. Kemudian, apa itu korupsi? Secara sekilas, korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio. Kemudian yang berarti busuk, rusak, mengoyahkan, muter balik atau menyongkok. Dan berasal dari bahasa Inggris yaitu corruption. Corrupt atau bahasa Prancis yaitu corruption. Bahasa korupsi di Indonesia ini turun dari bahasa Belanda itu korupsi. Jadi ada jenis-jenis korupsi ini teman-teman audiens sekalian, ada kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dan jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengelolaan jasa. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Jadi dapat simpulkan adalah korupsi itu adalah perilaku pejabat publik, baik itu politikus maupun pegawai negeri yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak wajar dan tidak sah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Jadi pertama ada jenis korupsi, ada merugikan keuangan negara, ya apapun yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti para pejabat publik yang menggunakan fasilitas negara di luar dinas, di mobil, kendaraan lainnya yang merugikan negara itu adalah korupsi. Itu merugikan keuangan negara. Kemudian suap menyuap. Suap menyuap ini bahkan sering terjadi di penegak hukum, sering juga terjadi. Kemudian di anggota dewan sering terjadi. Seperti kasus AA di DPR, kemudian mantan ketua Mahkamah Konstitusi sama AM. Itu juga sebuah tindak korupsi yang sangat marak terjadi, suap menyuap ini. Untuk meloloskan si pelaku. Kemudian ada penggelapan jenderal jabatan. Seseorang yang memiliki jabatan, dia akan mudah untuk menggelapkan jabatan. Mudah untuk berkuasa. Kemudian ada pemerasan. Ini ada pemerasan bagi yang berwenang untuk diloloskan sebuah kebijakan, sebuah aturan, dia harus diperas dulu uangnya. Ada uang, lancar urusan. Kemudian yang kelima ada perbuatan curang. Ini perbuatan curang, ini baik merugikan ataupun perbuatan yang diselundupkan atau perbuatan ini sangat curang, itu adalah sebuah korupsi. Dan kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini ada seperti proyek, tender yang diambil oleh pejabat publik yang mencakup ataupun sebagai pengadaan barang jasa, dia selewengkan. Itu merupakan bagian dari korupsi. Dan gratifikasi. Gratifikasi ini bukanlah sebuah kado. Gratifikasi ini adalah korupsi. Jadi gratifikasi ini adalah pemberian tiket, pemberian hadiah, kemudian bingkisan dan sebagainya, itu adalah gratifikasi yang untuk menguntungkan sebelah pihak.
yang adanya timbal balik ataupun balas jasa. Ini namanya gratifikasi. Jadi teman-teman jangan sampai salah bahwasanya gratifikasi ini adalah sebuah yang biasa saja, namun tidak. Ini cek perjalanan, liburan gratis ataupun biaya pengobatan, entah mempermudah perizinan, lulus penilaian, itu adalah sebuah gratifikasi. Jadi untuk itu kita harus sadar, kita memiliki potensi yang besar. Makanya kita harus menjaga Indonesia agar tidak korupsi. Itu potensinya strategis. Kita berada di pusat maritim, kita berada di Asia, benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita adalah porosnya, muaranya untuk perdagangan, baik darat maupun laut. Dan luas, wilayahnya sangat luas. Kita terdiri ribuan pulau, daratan kita sangat luas, jutaan, perairan kita juga 3 jutaan lebih. Dan tentunya kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, hayati ataupun budaya. Bisa teman-teman lihat, ada 150 spesies, 220.000 hewan. Jadi untuk apa saja kita untuk pendapatan APBN negara, kita di bagian maritim pun besar, 7.200 triliun. Gas juga, minyak juga, kita berada di peringkat 8. Ini merupakan kekayaan kita yang harus kita jaga agar tidak bisa dikorupsi. Maka dari itu, kita harus menjaganya. Nih, dampak-dampak korupsi tadi, banyak dampaknya berbagai sektor, aspek-aspek ekonomi, itu adanya penurunan dan produktivitas lambatnya pertumbuhan ekonomi, kualitas barang dan jasa, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. Jadi investor juga turun kepercayaan terhadap publik. Yang paling riskan adalah aspek sosial dan kemiskinan. Tentunya pengangguran semakin tinggi karena penyelewengan kekuasaan tadi, karena penggelapan jabatan tadi, karena kecurangan tadi, terjadilah pengangguran. Terhambatnya dalam mengatasi kemiskinan, terbatasnya akses bagi masyarakat, menurunnya kepercayaan, kemudian dari aspek politik, hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, karena sudah mengumbar janji kepada masyarakat, diberikan jabatan, dilupa dengan janjinya. Kemudian munculnya korupsi, hancurnya kedaulatan rakyat, itu sangat besar sekali. Kemudian di aspek penegakan hukum, publik tidak percaya lagi terhadap lembaga hukum. Bahkan lembaga hukumnya saja melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian lambatnya proses hukum. Kemudian juga ada aspek pertahanan, keamanan, lemahnya alutsista, karena dana tidak mensupport, karena penyelewengan kekuasaan terjadi, karena penggelapan terjadi, kecurangan terjadi, karena gratifikasi terjadi, kita lemah di bagian alutsista. Bahkan lemah dari garis batas negara, sehingga menguatnya kekerasan dalam masyarakat. Juga aspek lingkungan. Lingkungan kita menurun kualitasnya, karena tidak terjaga dengan baik, menurunnya kualitas hidup. Jadi, dari segi yang saya sampaikan tadi, dampak-dampaknya, potensi yang kita punya, kemudian kasus korupsi di dunia, dan di Indonesia sendiri, ada cara mudah. Itu dengan cara untuk menerapkan nilai-nilai aktualisasi nilai integritas. Di integritas ini adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas ini merupakan satuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani kita. Jadi ada peduli, adil, jujur, mandiri, berani, sederhana, kerja keras, dan tanggung jawab. Kita coba lihat satu persatu, teman-teman. Jujur. Tentunya jujur itu tidak curang dan tidak berbohong. Bung Hatta pernah mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jadi, untuk berlaku jujur ini, kita harus berintegritas, aktif memberikan informasi kepada pejabat ataupun kepada instansi yang berwenang dalam menegakkan korupsi, tindak pidana korupsi ini. Jadi, kudu ada tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab, wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan oleh orang bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan kita. Kita harus tanggung jawab. Kemudian harus disiplin. Kita harus memiliki mental untuk hal-hal seharusnya yang tepat. Kita harus belajar menghargai waktu. Itu disiplin. Ini akan menghindari kita melakukan perilaku korupsi tadi, menghindari perilaku penyelewengan tadi. Contohnya menyerahkan tugas pada waktu, datang rapat sesuai undangan. Jadi kita tidak curang. Kemudian ada mandiri. Ini adalah dapat diri sendiri, tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Kita harus mandiri. Lagi kita mampu laksanakan. Ini ada tokoh, ya, ada yang tahu tokoh ini? Ini adalah tokoh M. Nasir, Menteri Penerangan. Bahkan ketika kunjungan di Amerika, George, guru besar Universitas Korea pun terkejut melihat baju kemejanya ditambal. Karena saking mandirinya beliau ini. Kemudian ada kerja keras.
Ini dikerjakan sungguh-sungguh. Ketika masa Bung Hatta itu hidup, dia hidup pas-pasan, tidak mengotori jiwanya dengan rezeki yang bukan haknya. Dia selalu ingat pepatah Jerman, sikap manusia sepadan dengan caranya mendapatkan. Itu tokoh bangsa kita. Kemudian ada sederhana. Dari KBBI, sederhana ini adalah bersahaja, tidak berlebihan atau dapat dinyatakan sedang dalam arti pertengahan, tidak tinggi dan tidak rendah. Jadi harus sederhana. Seperti kayak Yerusalem yang mampu segala berbicara 7 bahasa, tapi dia hidup dengan sederhana. Berani, tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Namun mundur ya. Kemudian ada peduli, itu adalah memberikan perhatian pada orang lain, terpanggil jiwa melakukan sesuatu dalam rangka berinspirasi, perubahan kebaikan, ini sangat penting sekali itu peduli. Kemudian adil, berasal dari bahasa Arab, di tengah-tengah, jujur lurus. Jadi kita harus adil dalam melakukan sesuatu, bertindak sesuai dengan masing-masing. Kita lihat, ini ada contoh ketika 2 orang pencuri ditangkap oleh warga, diserahkan di pengadilan, dihakimi ataupun disidang oleh hakim, divonis sekian 1 hukum 5 tahun penjara untuk kedua pencuri tersebut. Jadi tidak ada beda. Walaupun pencuri 1 dia otak pencurinya ataupun pencuri 2 dia cuma melihat kondisi, karena dia sama-sama pencuri maka dihukum sama 5 tahun. Jadi ada sebuah keadilan. Jadi ini teman-teman nilai-nilai integritas yang harus kita bangun untuk mencegah terjadinya korupsi, baik penyelewengan, gratifikasi, kerugian keuangan negara, kecurangan, itu kita dapat kita atasi dengan menerapkan perilaku integritas. Dan tentunya dengan kita menerapkan ini, kita dapat mencegah terjadinya korupsi. Oke, sekian saja pemaparan dari saya. Kita doakan negara Indonesia bebas dari korupsi. Salam anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.